talil Quran. Siapa itu talil Quran? Kurang tepat kalau talil Quran itu diartikan orang yang membaca Al-Quran. Karena kalau membaca dalam bahasa Arabnya adalah qiraatil Quran. Itu membaca Al-Quran. Sementara dalam hadis ini, kelompok pertama yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran. Tali berasal dari kata tala yatlu tilawah. Apa itu tilawah Al-Quran? Kalau qiraah Al-Quran, kita belajar hanya sampai kepada bagaimana kita membacanya secara baik dan benar. Tetapi kalau tilawah Al-Quran, bukan hanya kita belajar bagaimana membaca dengan baik dan benar, tapi juga sampai kita kepada tahap mempelajari apa yang terkandung dari Al-Quran yang kita baca, dan proses yang terakhir adalah kita punya kesungguhan hati untuk mengamalkan tentang ayat yang sudah kita baca dan sudah kita mengerti maknanya. Makanya baru selesai event kemarin STQ, seleksi tilawatil Quran, bukan seleksi qiraatil Quran. Karena kalau seleksi qiraatil Quran, yang diperlombakan hanya membaca Al-Quran. Tetapi kalau disebut seleksi tilawatil Quran, maka segala cabang yang ada sangkut paut dengan Al-Quran ikut diperlombakan di situ. Ada tahsin Al-Quran, ada tahfiz Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, ada khat Al-Quran, dan seterusnya. Itu yang dimaksud tilawah Al-Quran. Dalam skala yang lebih besar juga ada MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Sekali lagi menggunakan kata tilawah. Apa makna yang terkandung di sini? Mudah-mudahan kita tergolong dari kelompok yang pertama ini, adalah orang-orang yang tidak hanya fokus dalam membaca Al-Quran, memikirkan baik dan benarnya bacaan Al-Quran, tetapi sampai kepada tahap yang berikutnya, yaitu mendalami ayat-ayat suci Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena di dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda, "Rubba qari'il Quran." Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, fasih bacaannya, merdu suaranya, indah nada dan lagunya, tetapi sayang seribu sayang, wal Qur'an yal'anu, sedangkan Al-Quran itu melaknat dia. Mengapa? Karena dia fasih membacanya, tapi tidak mengerti apa yang terkandung pada ayat yang dibacanya. Boro-boro mengamalkan isi kandungannya, bahkan dia hanya fokus kepada indahnya bacaannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah hanya bisa membaca saja, tidak mengerti maknanya, tidak mengamalkan isi kandungannya, tidak termasuk pada kelompok pertama dari orang-orang yang dirindukan surga. Lantas apa kabar bagi kita yang sampai hari ini belum bisa baca Al-Quran? Lantas apa kabar kita yang sampai hari ini masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Lantas bagaimana nasibnya kita yang hari ini tak kunjung ada waktu untuk membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu nanti di hari kiamat seperti pisau bermata dua. Yang pertama, Al-Quran itu bisa menjadi hujjatan lana, akan menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meluangkan waktu untuk tidak hanya membaca, mengkaji, dan juga mengamalkannya. Tapi di saat yang bersamaan, Al-Quran itu nanti di hari kiamat bisa menjadi penggugat kita. Karena kita tidak pernah ada waktu membacanya, tidak pernah punya kesungguhan untuk mendalami isi kandungannya,
apalagi untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Maka ada satu doa yang selalu kita baca setiap kali selesai tilawah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, sampai kepada bait yang terakhir, waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai pembela kami di akhirat, bukan penghujat kami di akhirat dan penggugat kami di akhirat. Karena ada di akhirat nanti orang yang dibela oleh Al-Quran, yaitu orang yang senantiasa tilawah Al-Quran. Dan ada orang yang digugat oleh Al-Quran, bahkan dihujat oleh Al-Quran karena tidak pernah punya waktu untuk tilawah Al-Quran.